Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Ya Rabbana lakal hamdu bil iman, ya Rabbana lakal hamdu bil Islam, ya Rabbana lakal hamdu bil Quran, lakal hamdu bil mali wal ahli wal mu'afah, lakal hamdu bi kulli ni'matin an'amta biha alaina. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama sebelum kita mengkaji hadis Nabi Riyadhus Shalihin ini, Nuzhatul Muttaqin, tentu yang lebih utama dan pertama-tama kita tajdidun niyah dulu ya Bu. Apa Bu? Tajdidun niyah, memperbaharui niat. Karena ini penting. Niat ini menjadi patokan kita mendapatkan pahala dari Allah atau tidaknya, besar atau tidaknya itu tergantung niat. Ya, ada dua orang yang amalnya sama, aktivitasnya serupa, tidak ada bedanya, tapi pahalanya seperti bandingannya sejauh langit dan bumi. Semua tergantung niat. Kita niatkan seluruh aktivitas kita ini hanya untuk mencari ridho dan cinta Allah. Jangan sampai niat kita tuh niat dunia. Daripada di rumah nggak ngapa-ngapain, yuk ke Marwah Center aja deh yuk, lumayan. Nah itu ya, dapatnya cuman lumayan. Kita niatkan semuanya hanya untuk mencari ridho dan cinta Allah. Kita niatkan untuk silaturahim. Kita niatkan untuk juga belajar dan mengajarkan ilmu. Kita niatkan untuk keberkahan waktu. Kita niatkan seluruh aktivitas kita hanya dalam kebaikan. Niat mah tergantung ibu-ibu maunya apa, terserah. Dulu ulama mempelajari ilmu niat tuh sampai 20 tahun lamanya. Karena setiap aktivitasnya itu ada niat di dalamnya. Ya. Mau mandi juga pakai niat. Kalau kita kan mandi gitu aja ya, biar bersih, biar gak bau. Kita niatkan semoga Allah membersihkan diri kita tidak hanya dari kotoran dan daki, tapi kita berharap Allah bersihkan diri kita dari semua dosa dan kemaksiatan. Tuh kan pakai niat kan? Mungkin dulu pernah aurat kita dilihat oleh orang yang bukan mahram setelah kita balik. Emang gak dosa? Cuman karena kita aja yang merasa lupakan gitu ya. Padahal kan tetap dihitung oleh Allah. Bukankah kita nanti di padang mahsyar seluruh amal kita sejak kita balik sampai kita meninggal tuh dihitung dan dihisap oleh Allah. Kan kita lupa ya. Ya, karena memang gak inget ya. Nah, nanti di padang mahsyar diingatkan Allah kembali. Tidak ada yang terlupakan. Maka seluruhnya pakai niat. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita insya Allah. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, tadi katanya banyak yang apa tadi jelita ya. Kalau saya istilahnya itu lansia aja deh Bu. Kemarin tema saya di Rasil Radio Silaturahim itu tentang lansia bahagia keluarga berkah. Itu temanya ya. Lansia itu lanjut usia. Wah kalau begitu kita yang di bawah lanjut usia berarti bukan enggak. Ini kan persiapan ya. Mumpung masih muda tuh. Apalagi tema kita terkait dengan bab 12. Ada yang sudah punya bukunya? Bab 12 ini membahas tentang anjuran memperbanyak kebaikan di akhir usia. Jadi kalau yang masih muda, mumpung masih muda, alhamdulillah belum lansia. Kalau yang udah lansia kan kebanyakan nyeselnya ya. Coba dulu. Ya. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang lansia itu kalau istilah di Indonesia kemarin tanggal 29 Mei itu hari lansia. Indonesia punya hari ya, hari lansia, hari ayah, hari ibu, hari anak. Yang belum ada hari nenek, hari kakek belum ada ya. Gak apa-apa sih sebenarnya untuk mengingatkan saja kali ya. Nah lansia itu kira-kira yang usianya 60 tahun ke atas.
Ya, kalau udah 60 tahun ke atas berarti lansia. Saya lansia, Bu. Cucunya udah 8. Kalau yang di bawah 60 itu belum lansia. Tapi pralansia itu dari umur 45 sampai 45 ya, 45 sampai 59 apa kalau nggak salah tuh. Kan udah mulai menopause biasanya tuh ya mulai. Nah, mudah-mudahan yang namanya ilmu mah nggak pakai usia ya. Ini akan kita bahas insya Allah. Dan saya menganjurkan ibu-ibu kalau kita membahas tentang hadis, ada kitabnya, sebaiknya punya bukunya. Nggak promosi loh ya. Karena ini bagian dari apa ya, kekayaan kita kali ya. Kalau uang mah cepat habis. Kalau buku kan nanti bisa ditinggalkan ya, nanti dibaca, mudah-mudahan anak cucunya nanti jadi warisan ilmu ya. Jadi nanti di rumah bisa lihat-lihat. Ya, bisa lihat. Tapi biasanya kalau udah punya buku di rumah nggak lihat ya. Jadi senengnya nggak apa-apa Bu, koleksi buku daripada koleksi barang berharga nggak diapa-apain kan. Ini niatkan juga, mudah-mudahan kitab atau buku yang kita miliki di rumah kita niatkan, mudah-mudahan Allah buka pintu hati anak cucu kita mau membaca dan mengamalkannya insya Allah. Jadi yang kita bahas hari ini adalah bab 12 ya. Anjuran memperbanyak kebaikan di akhir usia. Nah, di sini enggak dijelaskan akhir usia. Dalam bab 12 ini yang pertama dicantumkan itu surat Fatir ayat 37 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir, dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Nah ini nanti nih kalau udah di hari kiamat ada orang-orang yang dikasih usia tua bukannya masuk surga malah masuk neraka. Nah terus Allah katakan dulu kami panjangkan umur kamu gak mikir apa ya supaya kamu isi umur itu dengan amal soleh dan ketaatan kepada Allah ya. Apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Nah itu ya, itu di ayat 37 surat Fatir. Nah kemudian Ibnu Abbas menjelaskan bahwa para ulama menyebutkan awalam nu'ammirkum, nu'ammir umur, itu bahasa Arab ya Bu ya, umur. Kalau bahasa Indonesianya usia ya. Bahasa Arab ke bahasa Indonesia kadang-kadang ada yang nggak bisa diterjemahkan Bu. Bahasa Arabnya akhirnya dipakailah, itulah dia menjadi bahasa Indonesia. Itu ada beberapa kosakata ya Bu ya. Karena kosakata bahasa Indonesia itu kurang lebih hanya 120.000 kosakata. Kalau bahasa Arab itu sekitar 12.000 tuh, bandingannya jauh banget ya. Jadi 60 tahun kata Ibnu Abbas, tapi ada juga menyebutkan 18 tahun. Nah tuh yang usianya masih 25 kena tuh masuk juga dalam catatan ini. Ada lagi yang ulama menyebutkan awalam nu'ammir itu usia 40 tahun ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat bukan masalah usianya, tapi masalah amal solehnya. Karena yang namanya usia kita itu hanya Allah yang menentukan kapan batas limit kita kembali kepada Allah. Betul Bu? Kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi masalah umur terserah berapapun takdir kita, yang penting adalah sudah siapkah kita ketika menghadap Allah nanti? Tuh. Karena kematian itu kan bukan faktor umur ya Bu ya, faktor ajal. Ada orang yang masih muda udah meninggal ya. Ada orang yang udah tua enggak meninggal juga. Ada orang yang sakit parah belum meninggal juga, yang jagain malah meninggal lebih dulu. Nah, jadi ini hanya peringatan karena memang usia itu ada batas limitnya. Jadi biasanya kan kalau udah usia-usia tua biasanya deket kepada kuburan ya Bu. Makanya kata Nabi, Rasulullah bersabda bahwa a'mar ummati baina sitin ila sab'in. Umur umatku itu sekitar 60 tahun sampai 70 tahun. Jadi jarang usia atau umur umat Muhammad SAW di atas 70 itu jarang, tuh bonus. Ibu-ibu ada yang udah usia 70 tahun ke atas?
Ibu 75, Masya Allah bonusnya banyak banget Bu. Alhamdulillah sehat Ibu ya. Mudah-mudahan sehat, berkah ya. Karena khairun nas itu tula umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia tuh yang panjang umurnya, yang baik amalnya, Masya Allah ya. Jadi itu usia umat Muhammad SAW tuh sekitar 60 sampai 70 aja. Kalaupun lebih itu bonus. Kalau usia umat terdahulu tuh sampai ribuan tahun. Nabi Nuh aja 950 ya. Nabi Ibrahim aja tuh katanya dihitan usia 80 tahun. Masya Allah. Tua, usia dulu tuh panjang-panjang. Usia kita pendek-pendek ya. Nah, setelah membahas tadi surat Fatir ayat 37, kemudian dicantumkanlah hadis dari Abu Hurairah. Di situ dikatakan a'dzarallahu ila imri'in akhara ajalahu hatta balago sittina sana. Rasulullah bersabda, ini yang hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Allah telah memberikan kesempatan yang cukup kepada seseorang yang ajalnya diakhirkan hingga berusia 60 tahun. Jadi Allah itu memberikan kesempatan nih. Jadi kita yang udah usia, saya udah 60 juga, 60 lebih Bu ya. Itu Allah berikan kesempatan 60 nih. Itu untuk apa? Untuk mempersiapkan bekal. Karena semakin usianya semakin tua, semakin bertambah, itu semakin dekat kepada kubur Bu. Kita kan hidup di dunia ini gak lama ya Bu. Gak lama ya, kalau usia umat Muhammad SAW 60 sampai 70 tahun, itu usia dunia. Alam barzah tuh lebih lama lagi. Alam barzah mungkin ribuan tahun umurnya, usianya, lamanya. Ya kita lihat aja Nabi Adam alaihissalam, kan udah lama meninggalnya kan Bu. Sekarang ada di mana Nabi Adam? Di alam barzah. Udah ribuan tahun kan? Rasulullah SAW saja yang telah hijrah dari Mekah ke Madinah sekarang tahun berapa Bu hijriah? 1447 tahun yang lalu. Sekarang di mana? Di alam barzah. Jadi alam barzah itu lebih lama daripada alam dunia. Nah, kalau alam akhirat padang mahsyar itu 50.000 tahun. Ya Allah, ternyata masih panjang ya Bu ya perjalanan hidup kita, betul. Di dunia ini enggak lama, sementara. Kalau dunia ini sementara, kenapa pula kita merasa depresi, stres, kecewa, bahkan ada yang enggak tahan ujian, bunuh diri, rugi sekali kan Bu? Ya Allah, hanya sekian tahun diberikan kesempatan untuk hidup, 60 sampai 70 tahun habis untuk kemaksiatan, akhirnya apa? Ya Allah, kekal nanti itu di neraka. Ya Allah. Nah, maka oleh karena itu pentingnya ilmu. Ketika kita belajar, mengilmui keislaman, mengimani, mengamalkan, insya Allah kita bisa tahu cara bagaimana mengisi hari-hari kita di dunia ini dengan amal soleh. Ya, tadi ilmu niat aja udah banyak tuh Bu ya ilmunya ya. Karena selama ini kita tahu sih ilmunya, cuman kadang-kadang untuk penerapannya kadang-kadang perlu diingatkan. Ya Bu ya, itu ilmunya tuh luar biasa loh Bu. Orang yang sama aktivitasnya hasilnya beda. Yang penting masukin niat itu ya, jadi ilmu niat. Insya Allah dengan niat keberkahan, insya Allah waktu-waktu kita tuh berkah insya Allah. Dari rumah datang ke sini karena tujuannya karena Allah, balik lagi ke rumah tuh berkah. Dibandingkan waktu kita habis 3 jam keliling mall. Kalau ke mall pakai niat gak Bu? Ada gak niat ke mall? Tergantung ya. Tergantung, emang ada niat amal soleh ke mall? Ada nggak Bu? Wallahu a'lam bishawab. Tergantung niat. Ya kalau berdua dengan suami, kalau yang masih punya suami ke mall niatkan untuk memperbaharui cinta. Jadi pahala insya Allah. Selama matanya dijaga ya. Matanya dijaga, pendengaran dijaga, ngobrolnya tuh nggak dosa karena ngunjingin orang. Nah itu dosa itu. Di majelis juga bisa dosa juga Bu. Duduk di majelis dengar kajian tapi bisik-bisik di belakang ngomongin orang. Ya, kemudian di sini bahwa Allah tidak menyiksa seseorang kecuali orang tersebut sudah mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Jadi penjelasan dari hadis tadi
bahwa usia 60 tahun itu adalah usia yang wajib kita waspadai. Maksudnya apa? Karena kalau udah usia 60 itu sulit orang mendapatkan hidayah. Sulit. Kenapa? Karena masa lalu itu menjadi kebiasaan masa sekarang. Ya, jadi beberapa kasus nih saya banyak dapat curhatan loh Bu, ibu-ibu muda. Ya kan suka konsultasi gitu ya, ngeluhin orang tuanya Bu. Banyak deh kasus-kasus ya. Kita kan sebagai konsultan kan memberikan nasihat aja Bu ya. Bunda, atau ada yang manggil ustazah, manggil bunda, manggil umi, ibuku gimana ya? Kenapa emang ibumu? Iya sih masih usianya masih 65 ya, di bawah 70 ya. 63 yang kelahirannya masih 64 tahun kelahiran tahun 64 ya. Ya masih di bawah 70 lah. Kenapa? Karena penyakitan Bu ya. Ada yang kena diabetes, ada yang hipertensi. Itu tuh kalau diingetin dikasih tahu jangan makan ini marah-marah banget ya kan. Kalau diabetes karena kan sayang sama orang tua, cuman mungkin orang tua aja yang agak nggak mau diatur ya Bu. Kalau udah marah nyumpah-nyumpahin tuh. Padahal kita kayak gitu. Jadi ada jenis orang tua ya Bu ya, kalau lagi marah suka nyumpah-nyumpahin. Bahasa-bahasa kebun binatang keluar semua. Ya Allah. Nah, kita yang sudah belajar memahami bahwa kenapa ada orang tua ketika marah di usia tuanya itu yang keluar kata-kata yang tidak baik, karena masa mudanya seperti itu. Man syaba syaba alai, barang siapa yang di masa mudanya itu suka ya teknya buruk, maki-maki orang, ngomel-ngomel dan segala macam, maka dia ketika tuanya akan berperilaku seperti itu. Dan meninggalnya pun seperti apa yang dia perbuat. Ya Allah, berdasarkan kebiasaan. Nah, itu yang tidak kita inginkan ibu-ibu. Makanya Rasulullah menyebutkan bahwa kesempatan itu masih ada, dan di sini disebutkan itu usia 60 tahun. Ibu-ibu pernah dengar enggak belum lama ini? Ya, ini kan kasus ya Bu ya, tapi kita miris banget. Yang pengelola pesantren Bu, yang usianya 60 tahun dengan santrinya. Ya Allah. Ya itu apa namanya itu ujiannya Bu ya. Banyak, ada beberapa kasus ya. Ya bisa jadi masa mudanya itu dipakai untuk hal yang tidak baik, di masa tuanya terus berjalan. Ya. Ada lagi kasus ya ibu-ibu ya. Ibunya tuh usia 80 tahun. Udah penyakitan juga lah ya. Nggak bisa jalan karena diabetes. Telinga kan kalau udah tua tuh kan pendengaran mulai kurang, mata mulai buram ya Bu ya, uban udah banyak ya. Nah ibu ini ya karena masa lalunya senengnya tuh nonton TV yang nostalgia masa lalu tuh, tembang masa lalu tuh yang nggak tahu di apa sih di salah satu stasiun TV tuh suka lagu-lagu hit masa lalu itu Bu. Ya itulah saya nggak tahu, saya nggak nonton TV ya. Saya dicurhatin sama anaknya aja yang joget-joget gitu Bu ya, udah tua-tua ya. Nah ibunya suka itu, oke suka nggak ada masalah kata anaknya. Masalahnya apa? Telinganya udah nggak denger nggak jelas, kenceng itu TV-nya. Masalahnya apa? Anak saya itu masih kecil, masih sekolah SD, TK. Saya ingin anak saya tuh ahlul Quran, pengennya dengerin Quran, tapi setiap hari dengerin lagu kenangan. Ya Allah, bagaimana saya menghadapi ibu saya ya Bu? Nah itu, ini contoh Bu ya, bukan kita mencela, tidak. Ini kewaspadaan buat diri kita. Apakah kita ini menjadi bencana buat anak-anak kita? Wallahu alam bisawab, kita nggak ingin, makanya kita mulai merubah kebiasaan-kebiasaan yang jauh dari Islam untuk mendekat. Subhanallah. Bu bahagia banget kan Bu kalau kita di hari tua, apalagi anak-anak soleh solihat yang menjaga kita itu pada akhir hidup kita itu, walaupun demensia ya lupa, tapi lupanya ibadah. Ya, lupanya misalnya udah sholat, belum sholat, sholatnya berulang-ulang. Itu ya alhamdulillah. Maunya kan begitu kan Bu ya, daripada disuruh anaknya suruh sholat marah-marah gitu ya. Nah itu. Baik, kita lanjutkan di hadis yang kedua dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala kana Umar radhiyallahu anhu yudkhiluni ma'a asyakh Badrin. Jadi
Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas ini cerita, Umar radhiyallahu anhu memasukkan bersama para orang tua yang mengikuti perang Badar. Jadi Umar ini biasanya mengumpulkan para sahabat itu untuk pengajian. Nah, itu biasanya orang-orang yang sudah tua-tua yang ikut perang Badar. Di sini disebutkan asyah. Asyah itu syekh, orang-orang yang sudah tua. Nah, jadi Umar ini mengumpulkan orang-orang tua bikin pengajian, ya tua itu dalam arti yang inilah yang cukuplah umurnya ya. Nah, tapi Umar tuh memasukkan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini masih kecil, masih muda. Ya, Ibnu Abbas. Bu, Ibnu Abbas ini adalah seorang sahabat Nabi yang Islamnya ketika masih sebelum baligh. Ibnu Abbas ini pernah didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Dadanya, ya Allah berikan dia pemahaman terhadap agamanya. Kita boleh Bu doain anak-anak kita gitu. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil atau wa alimhu Quran wa sunnah, boleh juga mendoakan ke dada. Ya, bahkan penting banget Bu, kita kan juga pengen anak-anak kita faqih ya, paham terhadap agamanya Bu ya, doakanlah. Seperti Ibnu Abbas ini ketika usia 8 tahun didoakan Nabi, dia menjadi orang yang faqih, yang paham terhadap agamanya. Ya. Nah, kemudian dimasukkanlah Ibnu Abbas ini hadis riwayat Ibnu Abbas ya. Terus orang tua yang ikut dalam kajian itu protes. Kenapa nih anak ini dimasukkan bersama dengan kita? Ini kenapa anak-anak yang lain gak masuk, kok cuman dia yang ikut serta dengan pengajian kita ini, kata orang-orang lain. Apa kata Umar? Umar tahu nih bagaimana kapasitas ilmu Ibnu Abbas ini. Nanti kita lihat. Nah, kemudian Umar memanggilku dan masuk bersama mereka. Jadi Umar tuh ingin orang-orang yang mengecilkan Ibnu Abbas ini untuk memahami sampai sejauh mana ilmu yang dimiliki oleh Ibnu Abbas. Ya. Nah, kemudian Umar bertanya kepada yang lain. Ya, apa kata Umar? Bisakah kalian menjelaskan tentang surat ya firman Allah dalam surat Idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi kan ini kajian ilmu ya. Coba kalian jelaskan kepada kami ya, adakah di antara kalian yang tahu tentang ayat ini ketika apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Jadi Umar bertanya, artinya Umar tuh ingin membuktikan kepada hadirin bahwa Ibnu Abbas ini walaupun kecil tapi ilmunya tuh luas ya. Nah, kemudian sebagian dari mereka menjawab, ya itu kan artinya pertolongan Allah akan dekat. Ya, kita diperintahkan memuji Allah, kan itu surat itu ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, ditanyalah, tahu enggak maksudnya ayat itu? Nah, yang semuanya menjawab, ada beberapa yang menjawab, itu kan sebenarnya tentang kemenangan, pertolongan Allah ya, dan disuruh bertasbih, disuruh istighfar. Itu jawaban yang sesuai dengan ayatnya. Nah, kemudian Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, kalau menurutmu apa yang kamu pahami dari surat tersebut? Nah, kemudian Ibnu Abbas menjawab, itu adalah tanda ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, anak kecil ternyata dari surat yang dibahas beliau bisa mengambil intisari makna, mentadaburkan ayat ini surat ini tentang isyarat ajal Rasulullah akan tiba. Jadi ternyata yang orang tua aja belum memahami gitu ya, tapi anak muda yang paham. Jadi kata Ibnu Abbas, itu adalah ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memberitahukan kepadanya bahwa apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, hal itu sebagai tanda ajalmu, karena itu bacalah tasbih dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat. Apa kata Umar? Aku baru tahu tafsir kayak begini. Subhanallah. Artinya itu tingkat kejeniusan atau kepandaian, keahlian, kealiman Ibnu Abbas. Ya. Ya.
Jadi itu Bu ya, artinya bahwa walaupun usia masih muda, jangan pernah mengecilkan kemampuan ilmunya. Ini pelajaran juga Bu buat kita Bu, mentang-mentang udah tua jangan juga terlalu sok tahu juga ya Bu. Kan masalah anak-anak juga kan gitu ya. Kadang-kadang kan kita tahunya dari ilmu yang kita ini sehari-hari Bu ya. Misalnya kita mendampingi anak kita yang baru melahirkan misalnya kan ya. Kan kadang-kadang memang kita belajar dari pengalaman. Kalau orang tua dulu begini. Padahal sekarang zamannya udah berubah kan. Kata anak muda itu kan dulu, padahal kayak contohnya di bedong ya Bu ya. Dulu kan anak bayi kan kita bedong, kalau sekarang kan enggak. Nah artinya kalau mereka lebih tahu dengan ilmu yang ada sekarang ya sudah jangan ngotot gitu ya. Ya sudah mereka lebih tahu gitu. Apalagi yang terhadap ilmu agama, mereka kan belajar. Sekarang kan banyak orang tua belajar sama anak-anak muda ya Bu. Karena ilmunya lebih, Masya Allah, kita akui itu sebagaimana Umar ya menampilkan Ibnu Abbas ya kepada orang-orang tua yang ada. Kemudian hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, ini kaitannya dengan hadis tadi. Hadisnya panjang sekali Bu ya. Saya bacakan terjemahannya saja. Aisyah radhiyallahu anha berkata, setelah turunnya ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Tadi ya surat tadi yang kita baca, yang kita bahas, Rasulullah tidak melakukan sholat kecuali membaca ini ketika ruku dan sujud. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Ibu-ibu baca itu enggak Bu? Ketika ruku dan sujud. Jadi memang bacaan ruku, bacaan sujud itu ada beberapa versi ya. Yang biasanya kita kalau ruku kan subhana rabbiyal azim ya. Ketika lagi sujud subhana rabbiyal a'la, ada lagi yang tambah pakai wa bihamdi, itu juga percakapan ulama enggak pakai wa bihamdi gitu. Yang lain pakai gitu. Itu perbedaan pandangan ya Bu ya. Silahkan deh kalau Imam Syafi'i itu pakai wa bihamdi. Kalau yang selainnya tidak ya. Tapi ketika turun surat An-Nasr tadi idza jaa nasrullahi wal fath, kemudian kata Ibunda Aisyah bahwa Rasulullah itu dalam sholatnya ketika ruku atau sujud itu bacaannya adalah subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Karena mengamalkan tadi surat tadi fasabbih, bertasbihlah, wa bihamdi rabbika waghfir itu ya. Bertasbihlah, kemudian ucapkanlah hamdalah dan beristighfarlah. Maka pada saat sholat Rasulullah baca itu ya. Dalam riwayat Bukhari Muslim disebutkan ketika ruku dan sujud Rasulullah membaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Jadi ada beberapa versi ya. Versi yang pertama tadi subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli ya. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Versi yang berikutnya subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Jadi itu ya, Maha Suci Engkau ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, dengan memujimu ya Allah ampunilah aku. Kalau saya baca ruku sujud itu Bu. Karena ini surat An-Nasr ini kan terakhir ya di periode Madinah, terakhir sebelum Rasulullah wafat itu kan turun. Jadi Rasulullah bacaan ruku dan sujudnya seperti itu. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli gitu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya sama-sama Bu ya. Ya. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Bacaan ruku dan sujud sama. Kalau yang tadi yang saya sebutkan kan beda ya, lagi ruku bacanya subhana rabbiyal azim ya, ada yang tambah wa bihamdih. Kalau sujud subhana rabbiyal a'la.
wa bihamdih. Itu semuanya bisa dibaca. Jadi bisa kita baca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli subhana rabbil azim ya, wa bihamdi atau subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, silakan. Ibu-ibu kalau yang sudah umroh, yang belum kita doakan mudah-mudahan diberikan kesempatan, diberikan harta, kekuatan untuk bisa hadir ya di tanah suci. Biasanya kalau yang sudah umroh itu kalau berjamaah di Mekah atau di Madinah tuh rukunya suka lama ya Bu. Rukunya lama. Nah coba deh dihitung deh. Saya pernah ngitung-ngitung ya. Kayaknya bacaannya subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli itu bacanya 5 kali. Ya. Enggak, saya biasanya baca itu baca 5 kali, kayaknya hitungannya 5 kali. Tapi saya kan enggak tahu imamnya baca apa Bu ya. Tapi saya ngitung sendiri. Ya, hitung subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Tapi bacanya jangan cepat-cepat ya. Sebenarnya kalau enggak begitu Bu. Termasuk subhan rabbil azim atau a'la enggak boleh cepat. Bacaan sholat itu jangan cepat-cepat. Enggak ngefek, enggak akan ngaruh terhadap kehusyukan, ya Bu ya. Ada Bu, kita menghadap Allah ya Bu. Menghadap Allah itu tutur kata kita tuh harus teratur, tidak dibenarkan cepat. Ya, sebagaimana baca Al-Fatihah tuh jangan satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Enggak Bu. Satu-satu karena Allah akan menjawabnya. Ya, Alhamdulillah hambaku memujiku. Diam dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Insya Allah itu membawa dampak kepada sikap dan kehidupan kita. Jadi bacaannya yang pertama tadi subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfir, sama Bu ya, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, maafkan aku. Jadi kita bertasbih, bertahmid ya, beristighfar. Ya, jadi ini kaitannya ketika turun surat An-Nasr tadi, idza jaa nasrullahi wal fath. Dalam riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak Adam diciptakan dalam keadaan memiliki 360 persendian. Barang siapa yang membaca takbir, Allahu Akbar, tahmid, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah, tasbih, subhanallah, istighfar, astagfirullahaladzim, menyingkirkan batu, duri atau tulang di tengah jalan, atau memerintahkan kebaikan atau mencegah kemungkaran sebanyak 360 kali, maka pada hari itu dia telah menghindarkan dirinya dari api neraka. Jadi di sini maksudnya perbanyak aja zikir, tasbih, tahmid, pokoknya subhanallah walhamdulillah itu ya. Itu. Nah, jadi ini tambahan untuk bacaan sholat kita ya Bu. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya. Sekali boleh, tapi bacanya benar-benar diresapin ya. Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dengan memujimu, Allahumma ighfirli, ampunilah dosaku. Tuh, insya Allah kita baca itu dengan tidak cepat-cepat, dimaknai, insya Allah membawa dampak kepada diri kita insya Allah. Kemudian 164, sekarang 165, halaman 165 ya. Jadi dalam riwayat Muslim disebutkan sebelum meninggal Rasulullah SAW banyak membaca subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi Rasulullah itu paling banyak baca ini kata Ibunda Aisyah sebelum beliau wafat ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, kalimat apa yang baru saja engkau baca?" Rasul menjawab, "Ini adalah tanda bagiku pada umatku. Jika aku melihatnya, aku membacanya idza jaa nasrullahi wal fath."
Jadi ketika turun ayat itu Bu ya, idza jaa nasrullahi wal fath, kemudian Rasulullah membaca itu ya. Baca Rasulullah itu adalah subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibunda Aisyah berkata lagi, ya Rasulullah, aku melihatmu banyak membaca subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Jadi Rasulullah itu kadang-kadang memvariasikan bacaan zikirnya Bu. Ya, jadi kadang-kadang bacanya tadi subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Kadang-kadang baca subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, Ibunda Aisyah bertanya lagi, ya Rasulullah, engkau banyak membaca subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, terus kemudian ya Rasulullah, engkau juga banyak membaca subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Kemudian Rasulullah menjawab, Tuhanku memberitahuku bahwa aku akan melihat tanda pada umatku. Jika aku telah melihatnya, aku memperbanyak bacaan subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Sungguh aku telah melihatnya. Jadi artinya apa Bu? Rasulullah mengucapkan syukur. Rasulullah mengucapkan tasbih, tahmid, istighfar. Karena apa? Karena banyak umat sudah masuk Islam. Masya Allah. Jadi kan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Banyak umat itu berbondong-bondong masuk Islam. Nah, termasuk kita Bu. Kita adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di akhir zaman. Enggak pernah lihat wajahnya, enggak pernah lihat rupanya, enggak pernah semasa dengannya, enggak pernah merasakan seperti apa susahnya beliau itu menyebarkan ajaran Islam, tapi kita beriman kepadanya. Apapun yang beliau katakan, beliau sampaikan, kita ikuti. Apapun beliau ucapkan, kita ikuti. Kita adalah bagian dari umatnya. Maka Rasul itu bertasbih. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik gitu ya. Jadi itu bentuk Rasul itu bersyukur kepada Allah. Ya. Jadi subhanallah ya Bu ya, Rasulullah ya. Ya, ini jadi tema ini kita lanjutkan hadisnya dari Anas. Ya. Innallaha azza wa jalla taba'al wahya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi. Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah secara berangsur-angsur sebelum beliau meninggal dunia hingga akhir hayat beliau. Wahyu yang diturunkan sangat banyaknya. Ya. Jadi kan kita kan tadi temanya ini Bu ya, di bab 12 ini adalah anjuran memperbanyak kebaikan di akhir usia. Ini tema yang kita bahas pada kali ini bab 12 di kitab Nuzhatul Muttaqin Riyadus Sholihin. Artinya Rasulullah di akhir menjelang ajal beliau tuh paling banyak beramal, paling banyak berzikir, paling banyak berbuat kebajikan. Artinya kita pun sebagai umatnya juga mencontohnya. Apalagi Rasulullah Bu. Rasulullah itu kan enggak ada dosanya Bu, sudah maksum. Rasulullah itu Ghufira lahu ma taqaddam min dzammihi wa ma ta'akhir. Yang dosa dulu enggak ada, yang akan datang juga enggak ada, maksum. Itu masih beramal di menjelang usia akhir beliau sebelum wafat. Kita posisinya apa Bu? Enggak siapa-siapa kita ini. Nah, mudah-mudahan di akhir usia kita pun kita juga berharap untuk dapat beramal soleh. Kita ingin menjelang kematian kita, ajal kita, Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Masya Allah. Berbahagia Bu ya kalau kita berada di lingkungan orang-orang yang beriman. Sahabat-sahabat yang beriman yang mengajak kepada keimanan. Ya Allah. Nah inilah Rasulullah dalam menjelaskan tentang kehidupan beliau ya sebelum meninggal dunia. Itu banyak wahyu turun ya, beliau mengamalkannya. Nah, ini ada hadis lagi yang terakhir di bagian di bab sebelum bab ke-13 terakhir di bab 12 disebutkan An Jabir radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi.
Setiap hamba dibangkitkan setelah mati menurut keadaan matinya. Maksudnya apa sih? Seorang hamba itu matinya seperti apa matinya? Oh, lagi bunuh diri. Nanti dibangkitkan sebagaimana dia waktu mati. Nah, kalau yang haji itu kan ya mulabian, bertalbiyah dia, labbaik Allahumma labbaik, padahal udah di padang mahsyar tuh dibangkitkan. Jadi seorang hamba itu akan dibangkitkan sesuai menurut keadaan bagaimana matinya. Ya, jadi sebenarnya bukan bagaimana seperti apanya kita meninggal, tapi kondisi apa yang menyebabkan kita meninggal. Jadi bukan bagaimana kalau orang meninggalnya tertabrak, terbunuh, terjatuh, tertimpa, tenggelam, itu bukan itu, Bu. Itu bukan bagaimana kita meninggalnya, tapi seperti apa kondisi kita sebelum meninggal. Nah, itu. Bagaimana kondisi kita sebelum meninggal. Itu yang menjadi catatan yang ya Allah harus kita perhatikan, Bu. Jangan sampai kita meninggal dalam kondisi maksiat. Jangan sampai kita meninggal, ada kasus, Bu ya. Seorang pejabat meninggalnya di atas perut pelacur. Nauzubillah min dzalik. Makanya menjadi catatan buat kita, jangan-jangan ketika maksiat pada saat itu ajal kita dicabut Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya, tapi kalau orang yang soleh meninggalnya pun dalam keadaan, ibu barangkali pernah lihat lagi sholat, tahu-tahu jatuh berjamaah ya, itu bagus yang kayak gitu ya. Walaupun secara kesehatan itu serangan jantung, terserah deh mau bilang serangan jantung kayak apa terserah. Yang penting bagaimana akhir pada saat kita meninggalkan dunia ini, itu yang penting. Ya. Ada juga, Bu, ibu-ibu yang meninggalnya itu kan ada ayan ya, Bu ya, penyakitnya lagi masak gitu ya. Jadi kambuh ayannya itu wajahnya itu masuk ke dalam ini, ke dalam wajan itu ya kan meninggal ya. Bukan itu tuh sih, kita tidak menyebutkan itu su'ul khotimah. Bukan itu, tapi bagaimana kondisinya pada saat dia meninggal. Apakah dia dalam keadaan zikir atau dalam keadaan tidak ada dosa atau dalam keadaan puasa, itu sebenarnya, Bu. Makanya ada doa kan yang diajarkan Nabi, Allahumma ja'al khairu umri akhirahu wa khairu amali khawatimahu wa khairu ayyami yauma alqaka fi. Hafal, Bu? Kali ibu udah pada hafal ya. Ya Allah, Allahumma ja'al khairu umri, itu ada di ini, Bu. Di Al-Qur'an yang doa khatam Qur'an. Kan itu kan panjang satu halaman tuh doa khatam Qur'an kan, Bu? Nah, di antaranya ada doa itu. Allahumma ja'al. Jadi kalau baca doa ini bukan pada saat khatam aja, Bu. Kalau enggak khatam-khatam enggak baca doa berarti ya. Jadi doa itu kita bacakan setiap saat, barangkali pada saat sholat fardu atau sholat sunnah atau dalam qiyamul lail. Allahumma ja'al khairu umri akhirahu. Ya Allah, jadikanlah akhir dari umurku itu yang terbaik. Wa khairu amali khawatimahu, dan amalku yang terbaik itu di akhirnya. Wa khairu ayyami, dan hari yang terbaikku adalah hari ketika alqaka fi, ketika aku berjumpa denganmu. Subhanallah. Ya, jadi meninggal itu bukan karena apanya, itu bagaimana kondisi kita pada saat meninggal. Ya. Jadi itu yang menjadi catatan, Bu. Ya, ada kemarin itu yang meninggal itu ustadz di pesantren ya, dia lagi bawa santrinya naik mobil, mungkin karena ngantuk ya, akhirnya tabrakan mobilnya itu mobil tungtung, mobil yang depan tuh nggak ada ininya ya, terus nabrak pohon, kejepit kan, Bu. Tapi santrinya di belakang sih selamat, yang depan karena langsung kena itu ya. Itu kalimat terakhir dari ustadznya itu teriak Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi bukan bagaimana cara kita meninggal itu penentu su'ul atau husnul khotimah, bukan. Tapi bagaimana kondisi kita pada saat itu, apakah dalam keadaan bermaksiat atau tidaknya. Ya. Kalau pedagang ya kan, karena memang berdagang akhirnya akhir hidupnya tuh hitung-hitungan. Kan jadi ada kasus ya, pedagang ya orang Timur Tengah, anaknya mentalkinkan, ya abi kulla ilaha illallah. Bapaknya jawab, ya Rob qalil akhastu qalil nis laisa rubu. Pokoknya dia ngomongnya kayak gitu ya. Anaknya mentalkin la ilaha illallah, bapaknya jawab, ya Allah aku dapat dikit sekarang, enggak sampai setengahnya untungnya gitu. Dan hati-hati ya, makanya nanti kan ada
materi itu ya, yang terakhir itu apa yang pemulasaraan itu ya, jenazah itu kan bagaimana tata cara. Nah itu yang terpenting tuh bagi kita adalah meminta kepada Allah akhir dari hidup kita itu husnul khotimah. Ya, makanya minta Allahumma rzuqna husnul khotimah itu ya. Jadi dan itu enggak tergantung usia. Tapi di sini kalau udah usianya 60 tahun ke atas hati-hati. Masih lama enggak pernah sakit, belum tentu. Meninggalnya orang itu kan bukan karena sehat, bisa jadi namanya ajal kan. Lagi jalan tahu-tahu ditabrak gitu ya. Lagi jalan tahu-tahu ya itu kan urusan Allah. Nah, tinggal bagaimana kondisi kita pada saat kita mengakhiri hidup di dunia ini. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan Ibu ya, dari bab 12 ini saya punya catatan ya. Karena tema kita di di bab 12 ini adalah bagaimana anjuran memperbanyak kebaikan di akhir usia. Kan tema kita itu Bu ya, di bab 12 ya, anjuran memperbanyak kebaikan di akhir usia. Maka catatan saya yang pertama adalah umur itu adalah modal yang terus berkurang. Semakin panjang umurnya, semakin kurang modalnya. Jadi bukan panjang umur. Kan orang kalau namanya ulang tahun nyanyinya itu Bu ya. Selamat ulang tahun, panjang umurnya. Itu berkurang ya. Jadi masa tua kita itu tentu akan dekat kepada peralihan alam. Jadi semakin tambah usianya, semakin mendekat kepada alam lain, alam barzah. Perjalanan hidup kita masih panjang ya Bu ya. Saya ulangi lagi beberapa kali saya sampaikan, kita ini di dunia enggak lama kok, sementara paling sekitar 60-70, paling top enggak ada yang sampai 100 tahun kan. Bapak saya almarhum itu usia 90 tahun. Ya, itu sampai 90. Nah, itu umur dunia. Alam barzah tuh lebih lama lagi, ribuan tahun. Nah, itu pun mereka nunggu. Mereka nunggu sampai hari kiamat. Hari kiamat entah kapan ya, katanya sekarang akhir zaman. Iya memang entah lagi kiamat, tapi kapan nggak tahu. Yang jelas sekarang di alam barzah tuh udah lama, ribuan tahun lamanya. Nah mereka nunggu hari kiamat, nanti kalau udah kiamat, itu hari penghisapan, seluruh manusia itu berkumpul di padang mahsyar, mempertanggungjawabkan amalannya. Lamanya tuh disebutkan di hadis Nabi 50.000 tahun. Lama amat ya. Iya Bu, lama. Kenapa? Karena hisab kita lama. Dari kita balik tuh dihitung-hitung, semua dihitung, gak ada yang ketinggalan. Ya ibu guru aja kalau mau ngasih rapor muridnya aja kan butuh waktu kan Bu ya, meriksa-meriksa. Itu pun cuma 1 semester ya. 1 semester itu lama juga kan. Bagaimana kalau bertahun-tahun, puluhan tahun. Sejak balik sampai meninggal semua itu diperiksa. Bahkan ma yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, setiap kita ucapkan aja dicatat, itu pun diperiksa. Ini omongannya apa nih? Omongannya apa? Ya Allah, enggak ada yang luput dari hisab Allah. Lama kan Bu? Ya enggak usah jauh-jauh deh. Kita mau ke luar negeri atau enggak usah ke luar negeri, mau haji aja. Orang yang bawa koper 2 kan, itu kan lama juga kan di ini ya, diperiksanya ya, ngantri. Ada orang yang bawanya apa, tas tenteng, nggak mau bawa pakai tas tenteng, cepat dia lewat tuh kan. Nah begitu juga nanti di akhirat, yang paling banyak ditanyakan itu adalah yang menjadi kewajiban kita. Yang paling banyak ditanya itu masalah harta, dari mana, untuk apa itu ya. Baik, jadi umur itu adalah modal yang terus berkurang. Jadi masa tua itu adalah masa yang harus hati-hati. Bukan enggak ada lagi untuk lalai-lalai, enggak ada lagi Bu. Ya udah tua, enggak Bu. Justru semakin tua itu semakin waspada. Gimana nanti kita akan kembali kepada Allah ya. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Bu, kita pernah dengar Bu ya, ya Allah semoga Allah jaga kita, lindungi kita. Lagi joget di panggung Bu, meninggal. Kita tidak mencela orangnya Bu ya. Jadi semua kejadian itu jadi pelajaran buat kita. Ibu-ibunya udah tua loh. Acara apa tuh ya? Pernikahan ya? Naik ke panggung kan? Dia nyanyi, joget, tahu-tahu langsung meninggal. Ya Allah, semoga Allah lindungi kita dari
akhir yang seperti itu. Kita mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya ya. Kita kan nggak ingin gitu Bu. Ya Allah, kita inginnya dalam kondisi beribadah. Masya Allah. Ya. Ada orang yang lagi sujud, tahu-tahu meninggal. Ada orang yang lagi baca Quran, meninggal. Pengennya kayak gitu Bu ya. Nah karena pengen kayak gitu, perbanyaklah kepengen yang kita seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, pelajaran yang dapat kita ambil dari bab 12, anjuran memperbanyak kebaikan di akhir usia ini adalah sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Mendingan mana Bu? Umurnya pendek amalnya baik atau umurnya panjang amalnya baik? Panjang umur ya, panjang umur amalnya baik. Tapi daripada panjang umur amalnya jelek, ya mendingan pendek umur amalnya baik. Masya Allah ya. Jadi memang khairun nas mantola umruhu wa hasuna amalu. Itu kata Nabi. Khairun nas, sebaik-baik manusia itu adalah yang umurnya panjang, amalnya baik. Ya, itu yang sebaik-baik umur. Itu yang kedua. Kemudian berikutnya yang ketiga, masa tua itu adalah kesempatan terakhir untuk memperbaiki diri. Masa tua. Jadi kesempatan kita terakhir untuk memperbaiki diri. Kenapa? Karena Allah masih beri kita kesempatan untuk taubat. Kalau dihitung-hitung dosa banyak loh Bu, dosa kita Bu. Kadang-kadang selama ini karena kita nggak ngitung aja, nggak kepikiran aja. Pakai ilmunya EGP anak-anak, emang gue pikirin. Padahal kan semua akan dihisap. Banyak banget Bu dosa kita Bu. Semakin banyak panjang usia kita, kalau kita evaluasi muhasabah dosa kita banyak. Bu, bayangkan Bu, anak yang sudah balik, ini anak kita nih, saya nggak punya anak yang ini udah pada nikah semua, cucu dah Ibu ya. Anak atau cucu yang sudah balik, posisinya di hadapan Allah sama dengan kita, betul nggak? Mukallaf tuh orang yang sudah mendapatkan kewajiban menunaikan perintah agama. Nah sekarang kita lihat anak kita atau cucu kita, ya Allah usia 9 tahun udah balik. Ya yang punya anak ya Bu ya, yang cucu lah kalau kita. Ya Allah masih kecil amat udah haid. Itu kan berarti posisi kondisinya sama dengan kita yang udah tua ini. Coba lihat sholatnya gimana Bu. Kadang-kadang main-main ya Bu ya. Kadang-kadang bohong-bohong gitu ya. Padahal udah bersih dari haid dibilang masih men. Coba tuh. Nah coba kita dulu gimana. Nah ini kan cucu kita dulu seperti apa. Apakah itu nanti luput dari hisab? Belum tentu. Semuanya akan dihisap. Nah oleh karena itu usia tua kita ini adalah kesempatan kita yang terakhir untuk memperbaiki diri, bertaubat kepada Allah. Taubat nasuha. Ya Allah banyak banget dosa kita Bu ya. Dosa kepada Allah, kewajiban yang kita lalaikan, kewajiban yang kita sepelekan, itu dosa terhadap Allah, belum lagi dosa terhadap manusia ya, orang tua, betapa banyak air matanya yang bercucuran karena kata-kata kita dan lisan kita yang tajam. Bu, bisa jadi kehidupan kita sekarang ini adalah konsekuensi hukum dari apa yang kita lakukan dulu. Akibat kita mungkin durhaka sama orang tua. Bisa jadi. Para ulama mengatakan hati-hati terhadap dosa kecil yang kita sepelekan, bisa jadi Allah azab kita setelah 40 tahun kemudian. Kok bisa gitu ya? Ya kan semuanya kan kembali kepada kekuasaan Allah. Saya contohkan Bu, Ibu sering kan dengar kisah tentang Sudais, Abdurrahman Sudais ya. Sudais itu yang imam di Masjidil Haram, ya kan? Kenapa dia jadi imam Bu? Ngaku sendiri beliau ketika datang ke Indonesia dan itu diwawancara kan jadi imam. Saya ini jadi imam karena disumpahi oleh ibu saya. Ya ibunya nyumpah kapan Bu? Dulu waktu masih kecil kan? Dulu waktu masih anak-anak masih kecil ya rada-rada sih Syekh Sudais itu, ibunya mau menyediakan makanan buat para tamu, dibikinlah masakan gitu. Ya Sudais kecil masih anak-anak, ya namanya anak kan namanya pasir ya, diaurin hujan gitu. Marah ibunya, marahnya bener-bener marah. Orang Arab kalau marah suaranya kan keras, matanya melotot, marah bener. Tapi awalat, bahasanya tuh kayak serem ya.
Bahasanya apa? Pergi dari sini, pergi ke haram, jadi imam di sana. Marahnya gitu Bu. Marah, tapi coba kalimatnya itu kalimat positif. Itu Allah kabulkan setelah puluhan tahun kemudian. Makanya para ulama mengatakan hati-hati terhadap dosa atau maksiat yang kita lakukan, yang kita anggap sepele dulunya, bisa jadi kita akan rasakan sanksinya setelah puluhan tahun kemudian. Nah bisa jadi Ibu, kondisi kita saat ini mungkin ada yang merasa kok gak bahagia, kok anak begini, kok pasang beginilah gitu ya. Bisa jadi dulu kita punya salah dan dosa terhadap orang tua. Nah jadi artinya di dunia aja udah Allah kasih DP, gimana lagi nanti di akhirat ya Bu ya. Makanya usia kita yang tua ini, usia yang panjang ini, itu adalah masih ada kesempatan. Jadi Allah berikan kita kesempatan untuk bisa memperbaiki diri mumpung masih hidup. Jadi gimana? Ya kita banyak tobat. Pernah ada Ibnu Sirin Bu ya. Ibnu Sirin ini adalah seorang ulama takwil mimpi. Beliau tuh dipenjara gara-gara nggak bayar hutang. Ibnu Sirin ini kan pedagang. Ulama-ulama dulu tuh pedagang ya Bu ya, usahanya pedagang. Ya namanya usaha kan nggak selamanya lancar, pasti ada sebab-sebab rugi ya. Dan beliau tuh ruginya bukan karena kesengajaan, tapi udah qadarullah, udah takdir. Beliau beli untuk dijual kembali minyak samin, itu berapa drum minyak samin ya, satu gede lah itu ya. Minyak samin itu kan mau dijual, jadi dia kan ngutang dulu. Nanti kalau udah 1 bulan udah habis, nanti jatuh tempo, nanti baru bayar hutang. Setelah beliau ambil itu minyak samin itu, qadarullah ya malamnya kemasukan tikus. Masuk tikus kan jadi najis kan? Ya kalau najis kan nggak bisa dipakai lagi. Nah kemudian dibisikin sama tetangganya pedagang, udah buang aja tuh yang tikusnya, yang lain jual kan, kalau nggak kamu rugi gitu ya. Nggak bisa, kalau udah najis ya, jadi beliau tuh jujur banget ya, kalau udah najis nggak bisa dipakai, akhirnya dibuang. Nah ini kan berarti dia rugi kan? Udah jatuh tempo utang harus bayar, nggak bisa dia bayar karena nggak ada uang. Akhirnya dipenjarakan oleh orang yang tempat dia berhutang, masuk penjara dia. Nah kemudian dia merenung. Kita mestinya merenungi kembali takdir hidup kita Bu. Kalau ada yang merasa menderita atau apa, kita renungkan. Nah beliau tuh merenung, ya Allah apa dosaku sampai aku di penjara seperti ini, gak mampu bayar hutang. Merenunglah dia, ketemunya apa? Dulu pernah 40 tahun yang lalu dia mencela temennya yang gak mampu bayar hutang. Dia katakan, hei gorimin, ya gharim gitu ya. Wahai orang penghutang gak bayar hutang. Nah ternyata aku rasakan inilah Allah balas aku. Itu jadi merenung, kalau orang merenung akan tahu salahnya Bu ya. Oh ternyata ini dulu kenapa begini, oh ternyata begini. Nah itu dia. Makanya Allah kasih kita umur supaya kita bisa menghabiskan usia umur itu dengan taubat. Karena sudah banyak dosa kita. Ya, dosa kepada orang tua, dosa kepada suami, ya, dosa kepada anak karena anak dilalaikan, dosa kepada tetangga atau kepada siapapun. Nah, kesempatan kita untuk bertaubat. Makanya termasuk kita syukuri usia panjang. Mudah-mudahan mampu kita isi dengan taubat, insya Allah. Kemudian berikutnya adalah penutup amal itu sangat menentukan ya pada akhirnya. Jadi penutup amal itu tergantung dari akhir usia kita. Makanya dalam hadis disebutkan innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung dari akhir. Ya Allah, kita kan pengennya akhir hidup kita tuh husnul khotimah ya Bu ya. Karena kita ingin husnul khotimah, maka bagaimana caranya kita di akhir hidup kita ini amal itu menjadi penentu. Ya Allah, semoga Allah lindungi kita semua Bu ya, meninggal jangan dalam keadaan lagi nonton drakor. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik, astagfirullah. Kan yang suka drakor tuh bukan anak-anak muda aja Bu. Iya kan Bu? Kenapa sih? Karena enak sih, alur ceritanya bikin penasaran. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik ya. Ya artinya kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan akhir penutup amal kita itu adalah yang terbaik insya Allah. Ya.
Dan usia yang panjang ini, jadi anjuran memperbanyak kebaikan di akhir usia. Jadi itu adalah tanda kebaikan seorang hamba. Jadi kalau Allah beri kita usia panjang, itu mudah-mudahan tanda bahwa kita tuh baik. Kenapa? Idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malahu. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, dia akan memakainya untuk kebaikan. Jadi ketika kita udah usia tua, masih aktif pengajian, masih bermanfaat buat orang lain, masih kehadirannya ditunggu gitu ya, insya Allah kita tuh dipekerjakan oleh Allah untuk berbuat baik. Ya Allah. Mudah-mudahan kita terhindar dari orang tua yang tidak disukai kehadirannya pada anak-anak. Nauzubillah min dzalik gitu Bu ya. Istilahnya tuh kehadirannya tidak diharapkan, ketiadaannya disyukuri. Kan ada yang begitu Bu ya. Nauzubillah min dzalik ya Allah. Terus ada yang komentar, iya tuh ibu saya. Nauzubillah min dzalik. Jangan Bu. Jadi kalau kita punya orang tua, tanda kutip yang rada-rada, sabar. Ya kan biasanya orang tua tuh kan semakin tua tuh kan semakin cerewet ya Bu. Sensitif perasaannya, aduh gimana. Jadi kita kan nggak mau begitu Bu. Jadi kalau ini ada dua nih ya, sebagai anak dan sebagai orang tua. Sebagai anak ketika mendapatkan orang tua yang model seperti itu, apalagi nggak mau diajak pengajian, maunya yang wah pokoknya yang duniawi gitu ya, sabar. Kayak tadi ibu tadi yang 80 tahun gimana ya Bu ya, aduh ibu saya ini gimana, udah nggak usah jangan pernah berkata itu dilarang. Dalam Al-Quran surat Al-Isra itu ya, fala taqul lahuma imma yablughanna ahadakum kilahuma ya, kalau mereka orang tua itu berada di bawah pemeliharaanmu udah tua, jangan pernah mengucapkan kata Uf itu alif dan fa dalam terjemahan ada juga mengatakan cis, bisa juga. Nah, itu gimana nulisnya tuh? CK tuh cek. Jadi itu artinya ekspresi nggak suka. Jadi mengerjitkan ini nih ke orang tua itu udah durhaka. Maka seapapun orang tua kita sebagai anak yang modelnya orang tua yang jengkelin, ngeselin, gitu ya, tetap bakti. Terus gimana dong ibu saya ini udah tua 80 tahun, dengar juga musik, aduh kayaknya ya Allah gitu ya. Carikan solusinya. Buatkan kamar khusus untuk beliau. Kedap suara, pasang gitu. Pokoknya bikin apalah sih nggak kedengaran dari luar. Mau teriak-teriak mau apa itu, pokoknya kamar khusus beliau tuh nyaman. Ini nggak kedengeran sama anak-anak, ya. Tapi kan duit lagi Bu, ya Allah, nggak seberapa dibandingkan apa yang telah dikeluarkan oleh orang tua kita sejak kita kecil dulu. Jangan hitung-hitungan, hitung-hitungan sama orang tua berarti Allah juga hitung-hitungan sama kita. Ya, jadi udah ini bagian dari pahala karena berbakti kepada orang tua itu pahalanya sama seperti pahala jihad fisabilillah. Pahalanya seperti pahala haji dan umroh. Masya Allah. Besar loh itu ya pahalanya dan keberkahan itu untuk anak. Tuh ya, jadi gak usah hitung-hitungan orang tua mumpung masih hidup ya. Nah sekarang itu untuk anak. Untuk orang tua, Masya Allah ya Allah. Teruslah berdoa agar jangan menyusahkan anaknya. Biasanya orang tua tuh gak mau nyusahin anak ya Bu ya. Ya kita doa ya Allah, makanya doanya tuh Allahumma ja'alni mubarakan ainama kuntu, itu doanya Nabi Isa ya. Ya Allah jadikanlah aku hambamu yang membawa berkah dimanapun aku berada. Tuh doa lagi ya, kita minta agar hari tua kita itu hari tua yang berkah sehingga anak-anak kita merasakan manfaat kehadiran kita. Tuh. Jadi ini usia yang anjuran memperbanyak amal di akhir usia. Dan jangan pernah kita yang udah tua ini Bu ya, salah dalam mengeluarkan kata-kata dan kalimat untuk anak kita. Hati-hati. Ini ucapan orang tua itu seperti ucapan Nabi kepada umatnya. Hati-hati Bu. Ya, kita ngomong aja dicatat malaikat kan.
mayalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Catat, apalagi kalau ngomongnya nanti lihat anak kamu gitu. Lebih parah lagi, jangan begitu Bu. Mungkin ada anak-anak kita yang nyakitin hati atau gimana, nanti coba lihat anak kamu lebih parah. Kita doakan aja ya Allah ya. Jadi sebagai orang tua jangan sampai membuat anak kita susah setelah kita tiada. Kalau nanti anak kita susah setelah tiada, nanti kita nggak dapat doanya Bu. Ya kan susah tuh, kamu nih durhaka gitu ya, keras kepala, nggak bisa diatur. Amin, malaikatnya nanti anaknya keras kepala, nggak bisa diatur, ya, nanti gimana Bu? Nggak doain kita nanti. Maka ucapkanlah ucapan doa, ya Allah, seapapun anak kita, bukakan pintu maaf seluas-luasnya. Kalaupun sekarang kita lihat anak kita tanda kutip kayaknya belum berbakti, insya Allah suatu saat dia akan berbakti. Yang penting doakan, sering ucapkan, dengarkan. Jadi anak tuh mendengarkan doa kita. Jadi doa kita tuh tidak hanya di waktu sholat, sujud, ketika qiyamul lail, tapi doakan juga anak itu bahwa kita tuh doain dia gitu. Walaupun dia kondisinya mungkin lebih mementingkan keluarganya. Ini biasanya kalau yang udah punya anak menikah itu kan ada rasa, ya Allah anakku padahal dulu gitu kan Bu ya, kok sekarang begini ya. Kita doakan ya Allah, Allahumma rzuqna birrohum, ya Allah kurniakan kami bakti mereka. Nah, doakanlah insya Allah. Betapa bahagianya kita udah meninggal terus kiriman doa tuh terus ngalir ya Bu ya. Nah ini barangkali ibu-ibu pembahasan terhadap hadis yang nomor 12. Ini karena penjelasannya tuh termasuk penjelasan tambahan dari saya ya tentang manfaat dari hadis itu. Sedikit lagi sebagai tambahan, jangan tertipu dengan masa muda. Jangan tertipu dengan masa muda. Maksudnya apa? Udah deh nanti tobatnya kalau udah tua deh. Kalau tobatnya nanti kalau udah anak-anak udah pada nikah nanti baru gitu ya. Nanti deh kalau umurnya masih ada, kalau enggak gimana? Ya. Jadi ketika kita Allah berikan kesempatan usia, yang pertama dan utama dulu kita selesaikan dulu kewajiban kita kepada Allah Bu. Maksudnya gimana? Ya kalau ada kewajiban kita kepada Allah tunaikan dulu. Contoh misalnya ya, contoh. Haji aja, itu kan kewajiban seumur hidup sekali. Banyak orang tua yang menunda haji, padahal dia sebenarnya mampu. Kenapa alasannya? Ini anakku kan mau kuliah, anakku kan mau nikah, anakku kan ini dananya kan besar, ini kan buat ini, buat itu. Ya Allah Bu, nanti gak ditanya tuh Bu, kamu waktu hidup dunia punya rumah enggak? Kan enggak. Jadi walaupun ngontrak sekalipun, kalau udah ada anggaran yang untuk berangkat haji, ya udah. Maksudnya apa sih? Haji kan sekarang gak bisa langsung berangkat Bu. Kan daftar dulu, ya lumayan juga sih 25 juta, kan nanti buat ini gimana, ya berarti kan kita wujudkan niat kita tuh dengan nabung, tapi jangan diambil ya Bu. Kalau udah punya niat, insya Allah itu rezeki akan Allah mudahkan. Ya jadi sekali lagi kita kan kewajiban kan, nih ada saya contohkan nih Bu, ini menarik deh, saya sering menceritakan kisah ini menjadi pelajaran buat saya. Saya punya dosen orang Mesir. Beliau cerita tentang tetangganya, ya. Beliau sedang menjelaskan tentang haji, apakah kewajiban alal faur atau alat tarohi, ketika ada langsung dilaksanakan atau boleh ditunda. Itu beliau lagi jelaskan. Jadi tetangga beliau itu tinggal di samping huk, jadi rumahnya itu di samping huk itu tanah kosong. Jadi yang tanah kosong tuh di huk, di sini dapat, di sana dapat, ya luas lumayan. Nah, dia tinggal di sini. Kalau dulu kan haji itu nggak pakai masa kuota ya. Punya duit langsung berangkat. Nah, beliau udah siap-siap mau berangkat haji, udah punya duit berapa bulan tuh mau berangkat. Ternyata tiba-tiba yang punya tanah itu mau dijual. Harganya murah, terpaksa ya orangnya karena butuh duit dan sesuai dengan ongkos hajinya. Ibu-ibu kira-kira kalau begitu gimana Bu? Ada tanah yang di samping rumah kita, strategis tempatnya, harganya murah, orangnya butuh duit. Nah ini kan semuanya mindset ya, mindset iman atau mindset duniawi. Nah dosen saya cerita, tetangganya ternyata memilih beli tanah. Alasannya apa? Haji itu kan kewajiban seumur hidup sekali, tahun depan kan masih bisa ngumpulin uang. Kalau ini kan kesempatan tidak ada duanya, peluang itu
harus diambil, nggak ada lagi peluang yang kedua kali. Ini kan bisa dimanfaatkan untuk wah pokoknya bikin usaha, bikin ini untuk anak cucu, wah pokoknya ini harganya murah. Nanti kalau haji nanti dibeli orang gimana kan? Nah itu pikirannya duniawi. Akhirnya apa, dia beli tuh tanah. Dengan tadi ya alasannya tadi ini strategis, ini untuk masa depan, wah pokoknya udah panjang lah perencanaannya. Dia tahun depan ngumpulin lagi duit dan akan berangkat beberapa bulan lagi, dia bisa ngumpulin duit ya. Ternyata ibu 1 bulan sebelum berangkat meninggal. Nah kayak begini nih contohnya. Jadi artinya selama kita mampu untuk melaksanakan saat itu, kenapa tidak? Jangan tunda nanti anakku gimana. Banyak kan karena orang tua mementingkan anak, di hari tuanya dia terlantar. Ya Bu ya. Jadi kita yang sudah tua ini tentu yang kita prioritaskan adalah bekal kita nanti untuk akhir nanti. Kalau anak sudah menikah itu kan udah selesai itu kewajiban kita Bu. Ya sudah gitu ya. Ini ada kasus lagi Bu ya. Cerita ya, ada kasus anaknya udah pada nikah, anaknya tuh ada 3 orang. Kan orang tua ini mereka ini kan punya aset dan segala macam. Ya udah deh kita udah tua, kita bagiin aja deh semuanya buat anak-anak. Daripada nanti ribut masalah warisan, boleh aja nggak ada masalah. Masalahnya itu dia tidak berpikir untuk ibadah, untuk infak, sodakoh, untuk wakaf, semuanya untuk anak-anaknya. Ternyata usianya panjang Bu. Usia panjang kalau semuanya udah dikasih, emang anaknya mau lagi ngasih orang tuanya? Udah sibuk kemana anak, udah akhirnya rumahnya dikasih tempat yang kecil. Mereka ngomong ini rumah besar ini buat ini aja deh ya, ini pokoknya gitu ya. Akhirnya rumahnya udah gitu istrinya sakit butuh uang kan kalau BPJS itu kan nggak semuanya ini Bu ya ditanggulangin. Ya kan uang dari mana ya? Pinjam lah sama anaknya karena dia asetnya ini kan dihibahkan ke anaknya. Aduh uangnya lagi dipakai buat ini buat itu, susah minjem uang sama anak. Terus gimana? Jadi maksudnya bukan berarti kita nggak boleh hibah, tapi coba kita juga nanti kan juga semua buat anak, tapi berikan haknya untuk kita amal soleh kita. Ya atau misalnya mau wakaf, mau apa gitu ya, mau infak, mau sodako, mau nyumbang sana sini. Ya kalau anak kita udah cukup mah udah selesai. Nah itu maksudnya Bu ya. Jadi sekali lagi jangan tertipu kita di masa muda kita sehingga di hari tua kita jadi sengsara. Ya. Dan amalan yang sangat dianjurkan di akhir usia itu tadi ya ibadah kepada Allah itu Bu ya, qiyamul lail, sholat, baca Quran, gak ada alasan udah tua kayaknya enggak Bu. Justru setelah tidak ada lagi kewajiban kita sebagai ibu terhadap anak-anak, waktu kita lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi baca Qurannya mestinya Bu ya. Udah susah tidur malam-malam, lebih banyak lagi qiyamul lailnya itu ya. Dan lebih banyak ibadah yang bisa kita lakukan. Kemudian juga amal sosial. Sodakoh, infak kan udah nggak ada kewajiban lagi sama anak-anak. Tapi anak kita belum punya rumah. Kewajiban rumah untuk anak tuh biarkanlah urusan dia dan ini ya. Kan itu kalau kita terus bantu anak, nanti mereka tuh nggak punya jiwa ini Bu. Toh juga nanti harta kita juga diwariskan juga kan. Ya kalau bisa memberikan anak rumah sih alhamdulillah ya. Ya paling tidak kalau memang orang tua itu mampu, paling tidak kita ya mulailah sodakoh ya, berinfak kepada anak kita untuk menghajikannya. Maksudnya apa nih? Ya kalau anaknya belum haji, ya daftarin aja, kita yang daftarin. Mudah-mudahan itu bagian dari amal soleh kita, sodakoh kita. Kan 25 juta Bu ya, anaknya 10 orang jadi berapa tuh? Ya kalau dia punya duit 0,5 M misalnya kan? Ya daripada mau bangun apa ya udah daftarkan, itu bagian amal soleh insya Allah. Membantu anak kita untuk bisa menunaikan kewajiban hajinya seumur hidup sekali. Ya, jadi artinya itu daripada harta nanti diwariskan jadi rebutan, anak-anak kita kan Bu ya rebutan, kita udah meninggal, ya lebih baik kita masih hidup kita niatkan pada Allah, ya Allah mudah-mudahan anakku bisa menunaikan kewajibannya seumur hidup sekali. Nah itu bantulah 25 juta gitu ya. Ini contoh aja Bu ya. Kadang-kadang orang tua tuh saking sayang sama anaknya, semua harta dibagikan, untuk dirinya tidak ada lagi. Ya. Baik itu amal jariah, amalan hati dan segala macam ya. Mudah-mudahan kita bisa mengisi hari-hari kita di hari tua ini dan semuanya menjadi berkah ya.
sebaik-baik orang itu adalah yang berkah hidupnya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Aku lu qauli hadza astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.